waktunya untuk dalam kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Balikpapan. Baik, ini nanti kita akan belajar bersama-sama berkolaborasi mengenai budaya positif, bagaimana konsep-konsepnya dan bagaimana kita menerapkan dengan menyesuaikan kondisi di sekolah. Baik, dilanjutkan. Dan ini dia konsep-konsep intinya, yaitu yang pertama filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Lalu kita juga harus mempelajari tentang nilai dan peran guru. Yang selanjutnya visi guru dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah dan budaya positif. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu pentingnya kaitannya antara filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru, visi dan budaya positif di sekolah. Tentu kita tahu bahwa filosofi pemikiran dari KHD ini, pendidikan itu sangat penting bagi peserta didik. Ya. Jadi, sesuai dengan pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidik itu guru adalah sebagai fasilitator. Yang diibaratkan kita adalah sebagai petani. Sedangkan peserta didik sendiri adalah bibitnya. Jadi kita memfasilitasi bagaimana peserta didik itu dapat tumbuh dan berkembang. Nah, yang saya pelajari dari sebelum saya mempelajari tentang lebih mendalam tentang filosofi pemikiran KHD, itu kita biasanya pembelajarannya berpusat pada guru. Jadi guru sebagai satu-satunya sumber belajar para murid. Nah, sedangkan di filosofi pemikiran KHD ini, guru itu sebagai fasilitator. Jadi, pendidikan yang sesungguhnya itu harusnya berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Nah, itu untuk filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selain itu, kita sebagai pendidik itu harusnya dalam istilahnya pendidikan, kita harus melihat kodrat zaman dan kodrat alam. Misalnya di sekolah itu kan lingkungannya berbeda-beda, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu pasti berbeda-beda. Nah, kita menyesuaikan. Misalnya kalau kodrat alam, di sini kita melihat bagaimana kondisi sekolah, lingkungan, juga kondisi dari background peserta didik, juga dari istilahnya kita melihat kebiasaan dari peserta didik. Itu kalau untuk kodrat alam. Jadi kita yang menyesuaikan. Sedangkan kodrat zaman itu kita di era digitalisasi saat ini, kita yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi kita tidak boleh yang istilahnya, karena dulu kita pada zaman saya itu dulu belum mengenal teks. Tapi kurikulum yang sekarang kan sudah harus ya wajib mengenal iptek. Makanya kita sebagai pendidik juga harus ikut mengembangkan potensi gitu ya, agar bisa membersamai para siswa gitu. Nah, itu untuk filosofi pemikiran KHD. Yang pertama itu guru itu menuntun bukan menuntut, sedangkan peserta didik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus memahami nilai dan peran guru. Misalnya di sini pembelajarannya untuk yang saya terapkan di sekolah itu pembelajaran iptek. Gitu. Jadi karena sudah mengenal media sosialnya ya, para siswa itu sudah sangat mengenal media sosial. Nah, baik misalnya di TikTok ataupun di Instagram, mereka sudah sangat memahami gitu. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran itu menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, nilai dan peran guru di sini kita harus membuat pembelajaran itu yang berpusat kepada muridnya. Jadi kita bukan menjadi satu fokus utama, tapi kita bisa membimbing, memotivasi serta mengarahkan peserta didik agar nilai dan peran kita sebagai fasilitator itu dapat tercapai gitu. Dan yang selanjutnya, selain
tersebut, pembelajaran di sekolah atau di kelas itu dapat tercapai. Nah, visi guru ini itu untuk tujuan pembelajaran atau capaian yang akan dipilih oleh guru untuk istilahnya saya menginginkan masa depan istilahnya murid di masa depan seperti apa. Nah, itu kita tuangkan dalam visi pembelajaran. Misalnya kalau visi di sekolah kita sudah ada ya, yaitu berbudaya, apa lagi? Ya, 3B ya, berprestasi, berbudaya, dan bertakwa, gitu ya. Nah, itu adalah visi dari sekolah kita. Nanti kita implementasikan visi kita dalam pembelajaran. Nah, itu biar nanti sejalan dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu untuk visi guru dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Nah, untuk istilahnya kita dapat mewujudkan visi tersebut, visi dari guru, entah itu di sekolah, baik di sekolah maupun di kelas, kita juga harus mempelajari ini, konsep budaya positif. Apa saja sih konsep budaya positif seperti itu? Karena budaya positif ini nanti akan membentuk karakter para peserta didik. Mau kemana arahnya, itu kita akan mempelajari budaya positif agar karakternya tercapai yang berbudi pekerti yang baik dan sesuai dengan apa? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar, kritis, kreatif, mandiri, apalagi? Tuhan? Apa? Berkebinekaan global, gitu ya. Nah, ini untuk mencapai dari filosofi pemikiran KHD, kita harus memahami nilai dan peran kita, yaitu menuntun, bukan menuntut. Nah, itu dan pembelajaran kita harus berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus mempunyai visi guru dalam pembelajaran juga disinkronkan dengan visi dari sekolah. Selanjutnya, untuk agar tercapai visi dari sekolah dan visi dari guru dalam pembelajaran, maka kita harus mengimplementasikan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Baik, selanjutnya Mbak Dani. Nah, ini tujuan akhir dari budaya positif adalah mewujudkan siswa atau peserta didik yang dengan karakter profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Selanjutnya, nah ini dia konsep-konsep inti budaya positif yang nanti kita bisa, budaya positif yang sudah ada di sekolah itu bisa kita perbaharui ataupun yang sudah ada kita kembangkan agar lebih istilahnya menyesuaikan dengan kondisi peserta didik pada zaman sekarang. Nah, yang pertama konsep-konsepnya yaitu kita wajib memahami apa itu disiplin positif, teori motivasi, kontrol, hukuman, dan penghargaan, lalu posisi kontrol, lalu kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini yang saya mau pelajarinya lebih mendalam untuk segitiga restitusi yang masih saya juga belajar, harus banyak belajar ini untuk diterapkan di sekolah ya. Oke, selanjutnya Mbak Rani. Nah, untuk yang pertama kita memahami disiplin positif sebenarnya di sekolah sudah diterapkan ya, seperti 3S, salam, sapa, ya. Nah, itu salah satunya. Yang pertama, menerapkan disiplin pada nilai-nilai kebajikan dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Nah, ini yang kalau bertanggung jawab kita masih dan kesadaran diri itu masih harus memupuk ya, memotivasi, karena beberapa siswa kita masih harus membimbing ya. Nah, yang kedua, dalam melakukan tindakan harus dapat mengontrol dirinya dan melakukan disiplin positif untuk dirinya sendiri.
diri. Selain bertanggung jawab dan kesadaran diri, itu artinya mandiri, kita harus bisa membuat para siswa itu dapat mengontrol diri. Jika para siswa dapat mengontrol dirinya sendiri, maka misalnya melakukan kesalahan seperti itu, pasti mereka akan berpikir ulang seperti itu ya. Nah, yang ketiga, murid dapat memahami dan menyadari suatu hal sesuai motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, ini yang tugas kita yang ketiga itu sangat butuh berkolaborasi bersama-sama ya, karena menyadarkan para peserta didik untuk apa? Sesuai motivasi internal. Jadi kadang peserta didik masih melakukan sesuatu karena misalnya dapat penghargaan seperti itu ya. Nanti kita akan belajar banyak yang tiga ini. Nah, selanjutnya. Oke, baik, untuk teori motivasi, kontrol dan hukuman dan penghargaan. Nah, ini saya tadi menyampaikan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dia pasti akan melakukan sesuai dengan aturan ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka mengharapkan imbalan sesuatu ataupun penghargaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini tugas kita untuk menumbuhkan kesadaran diri ya para siswa. Nah, ini yang juga masih menjadi istilahnya PR kita bersama ya di sekolah. Nah, tujuannya untuk menjadi diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya, maka sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Tapi kita bisa istilahnya membimbing, memotivasi itu dengan hal-hal yang ada di sekeliling mereka ya, yang lebih mudah, tapi tidak memberikan penghargaan yang berlebihan ya. Selanjutnya, nah ini kita mempelajari tentang juga penting sekali posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Sebagai hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer agar dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Maksudnya sebagai manajer, nanti kita posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu mereka belajar sendiri dari dirinya sendiri sehingga tercipta karakter positif. Nah, jadi kalau dengan menggunakan posisi manajer, kita memberikan kesempatan kepada siswa, misalnya mereka tidak masuk kelas atau membolos, istilahnya pergi dari pada saat jam pelajaran. Nah, sebaiknya kita memposisikan sebagai posisi manajer, yaitu kita dapat menanyakan dengan posisi mereka itu seperti apa, lalu mengapa melakukan hal seperti itu, lalu kita tanyakan juga bisa tahu nggak itu salah atau benar, sesuai dengan aturan di sekolah tidak? Kalau tidak, cara memperbaikinya seperti apa? Nah, kita bisa belajar bersama ya. Nah, itu saya juga masih belajar karena ketika diterapkan diimplementasikan di sekolah ternyata juga masih susah ya, masih sulit ya, karena karakternya juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, selanjutnya baik, nah ini beberapa peserta didik melakukan istilahnya melanggar suatu aturan di sekolah. Biasanya ini setelah dipelajari itu ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dirinya sendiri. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Jika tidak, maka peserta didik biasanya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan.
Yang keempat itu kebebasan dan kesenangan. Nah ini yang biasanya di sekolah itu seperti apa? Kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi dari peserta didik? Kebebasan ya. Tapi kebebasannya biasanya untuk hal yang negatif. Itulah pentingnya kita untuk mengarahkan ke hal yang positif ya. Jadi kadang di kelas saat pelajaran tidur itu kan tidak sesuai dengan aturan di sekolah gitu ya, seenaknya sendiri pergi di saat pelajaran keluar kelas, bahkan ada yang membolos dari pagi itu. Nah itu karena mereka menginginkan kebebasan, tapi kebebasannya tidak positif. Nah ini tugas kita ya, bersama-sama buat mengarahkan, membimbing dan menuntun ya. Nah selanjutnya, nah ini dia, kita harus membuat keyakinan sekolah atau kelas. Ini sebenarnya istilahnya diturunkan dari visi sekolah. Ya, visi sekolah sendiri itu nanti diturunkan menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Kalau di kelas saya sudah ada kesepakatan itu yang wajib istilahnya dilakukan oleh para siswa. Itu pun masih banyak siswa yang tidak sesuai ya, karena waktu membuat keyakinan kelas sendiri di kelas saya itu sudah bersama-sama kita musyawarahkan, kita setuju nggak misalnya harus saat pelajaran tidak boleh ramai atau mengganggu yang lainnya. Ternyata kenyataannya mereka bermain sendiri, ramai sendiri, tidak memperhatikan seperti itu ya. Dan itu kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah itu yang membuat dari guru dan murid. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Nah semoga ini di kelas yang lainnya juga sudah ada kesepakatan kelas, biar nanti sejalan apa sih, kan mereka membuat sendiri, seharusnya dapat diimplementasikan dengan apa? Dengan lebih mudah ya, karena mereka dan guru dan murid membuat bersama-sama gitu ya. Itu pun masih sulit ya, kadang mereka yang melanggar sendiri. Nah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan umum yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan. Nah ini penerapannya yang masih harus kita bersama-sama ya, berkolaborasi untuk dapat mewujudkan keyakinan sekolah dan kelas itu terwujud ya, atau tercapai. Nah ini dia yang kita harus belajar bersama-sama untuk segitiga restitusi. Nah restitusi sendiri ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah tadi seperti saya sudah menyampaikan, restitusi ini istilahnya kita memberi kesempatan kepada anak dari kesalahan yang diperbuat, lalu konsekuensinya itu dia seperti apa, dia harus dapat mengetahui konsekuensi dari kesalahan yang dia buat itu apa, lalu dia memahami dan menerapkan apa yang dia pilih untuk memperbaiki gitu ya. Nah harapannya murid dapat belajar menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga lebih kuat, mandiri dan percaya diri. Tetapi ini saya kemarin masih menerapkan juga di kelas saya pun masih tidak semua bisa ya, tidak semua bisa karena karakternya berbeda-beda. Ada yang kalau dari segitiga restitusi ini kan kita harus duduk bersama, istilahnya berbincang, berkomunikasi, menjalin komunikasi. Nah ya itu dia. Nah itu yang kadang karakter anak berbeda-beda itu tidak dapat semuanya menggunakan ini. Tetapi kita bisa belajar ya sedikit demi sedikit agar menggunakan restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, gitu ya. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita harus menegaskan itu bukan karena kamu salah kamu harus menebusnya, bukan. Tapi kamu harus memperbaiki salahnya. Yang salah, validasi tindakan yang salah itu apa? Kamu melakukan apa?
kita bisa menanyakan seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa sih yang perlu diperbaiki dari kesalahan yang kalian perbuat? Nah, itu kita bisa menanyakan itu. Selanjutnya, kalau misalnya kalian melakukan itu lagi, konsekuensinya apa? Nah, kita juga bisa istilahnya menanting, gitu ya. Kalau melakukan lagi, kalian harus bagaimana, gitu ya. Jadi yang menentukan itu kita tidak menghukum, tapi menjalin komunikasi, gitu. Tapi sekali lagi ini kita masih belajar bersama ya, karena karakter anaknya berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa diajak diskusi atau ngobrol seperti itu bisa, tapi ada juga yang tidak bisa. Nah, selanjutnya, nah ini dia menstabilkan identitas yang pertama, yaitu yang dilakukan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita istilahnya menjalin komunikasi ya, buku kita misalnya contoh tahu itu adalah proses dari proses pembelajaran. Nah, itu bisa juga ditanyakan seperti itu, mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Jadi untuk menstabilkan identitas, misalnya setelah melakukan kesalahan kita bisa memposisikan diri kita sebagai pembuat kesalahan atau murid yang bersalah atau murid yang melakukan kesalahan, gitu ya. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi semua kebutuhan tertentu. Nah, itu tadi 5 kebutuhan ya. Tapi yang kebebasan itu masih harus kita kita motivasi, kita arahkan untuk kebebasannya menjadi hal yang positif di sekolah. Nah, ini guru akan berpikir dari stimulus respon menjadi proaktif. Nah, kita yang aktif menanyakan. Ya, walaupun kita sekali 2 kali mendampingi, tetap saja muridnya juga berbeda-beda ya. Nah, ini juga yang perlu kita belajar banyak ini ya. Nah, selanjutnya memvalidasi kebutuhan murid. Nah, 5 kebutuhan itu kita tanyakan, dari ini kebebasan apa sih yang kalian inginkan kok kalian melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menanyakan itu juga. Kemudian memperbaiki hubungan dengan murid, gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tadi di proses yang ketiga atau tahap yang ketiga, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi kamu mengetahui salah atau benar, lalu tindakan selanjutnya kamu mau seperti apa. Nah, itu ya. Ini yang kadang dari guru satu dan yang lainnya berbeda ya. Nah, sebaiknya kita istilahnya memunculkan motivasi secara intrinsiknya itu perlahan-lahan ya, walaupun prosesnya panjang. Menggunakan segitiga restitusi itu prosesnya sangat panjang, tapi insya Allah dengan membangkitkan kesadaran dirinya sendiri, itu tujuannya pasti untuk perubahan perilakunya lebih cepat, gitu ya. Nah, selanjutnya murid mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Setelah mengetahui kesalahannya, lalu konsekuensinya seperti apa, lalu kita bisa menanyakan lagi, setelah ini kalau kamu melakukan lagi, apa yang akan kamu terima? Nah, ini kita bisa menanyakan lagi, gitu ya. Itu untuk murid mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tuh, untuk selanjutnya, nah ini kita dapat belajar bersama ya, misalnya permasalahannya sama Bu Aan sama Bu Melia berbeda. Nah, nanti bisa istilahnya berdiskusi, gitu ya, bermusyawarah. Ini menghadapi anak itu bagaimana baiknya, menjalin komunikasinya seperti apa. Nah, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dalam menyampaikan ini, tapi insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menciptakan budaya positif di sekolah yang lebih perlu dikembangkan. Yang sudah baik akan menjadi lebih baik, yang kurang dari saya semoga saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya tutup, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya kita mengatakan ya. Jadi itu proses pembelajaran kamu melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu kita bisa menyampaikan kesimpulannya, melakukan kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran buat kami. Lalu kalau dasar sebenarnya bagaimana? Dan tetapi apakah Farel tahu itu tuh salah atau enggak? Apa di sekolah itu melakukan sesuatu itu salah atau enggak? Namanya ya validasi, validasi. Contoh masalahnya itu kita bikin sendiri atau yang sudah yang pernah oh berarti kita tahu pengalamannya paling banyak berbeda. Jadi langsung praktek dulu. Dan keselesaiannya udah mengambil segitiganya. Teorinya kita harus sebagai manajer. Jadi kita punya pesan aja. Kenapa? Kita bikin pesan aja. Loh, sehingga menjadi mesti Sim.
Bapak Ibu, ini saya minta foto bersama-sama. Pertanyaannya, kalau misal berbeda identitas itu memposisikan anak dengan ibunya. Prinsip membuat kesalahan. Ya misalnya kita mengatakan. Saya menerima kali ya. Ya. Jadi itu proses pembelajaran. Kamu melakukan kesalahan. Masalah beda identitas, nah itu masalah perbedaan menjadi kesuksesan. Jadi melakukan kesalahan itu kita bisa menyampaikan kesimpulannya, melakukan kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran buat anak. Lalu kalau dari sebenarnya bagaimana? Dan tetapi apakah Karel tahu itu tuh salah atau enggak? Apa di sekolah itu melakukan sesuatu itu salah atau enggak? Namanya ya validasi ya, validasi. Contoh masalahnya itu kita bikin sendiri atau yang Sudah yang pernah pengalaman oh berarti kita lakukan pengalamannya paling banyak berbeda. ini Kak David ini saya berpuasa. Masalah terus Jadi langsung praktek dulu. Dan keselesaiannya loh. Jangan segitiganya loh.
masih banyak yang harus diperbaiki, tapi mari kita istilahnya budaya positif yang sudah ada di sekolah, mari kita istilahnya kembangkan, kita jalankan agar kita sebagai pendidik dilihat para peserta didik itu, oh ternyata gurunya baik-baik semua seperti itu ya. Tidak bukan baik ya, tapi bisa menjadi contoh bagi muridnya seperti itu ya. Saya sendiri juga banyak kurangnya, tapi insya Allah untuk kedepannya kita bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan masalah di sekolah bersama, lalu membudayakan istilahnya budaya positif di sekolah untuk lebih ditekankan lagi untuk para peserta didik ya, seperti itu. Nah, refleksinya dari kegiatan kemarin saya setelah mempelajari konsep-konsep inti dari budaya positif. Nah, ini perasaan apa sih yang perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Nah, ini saya dalam mengikuti pendidikan ini ya, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau mendaftar, Bapak Ibu guru yang mau mendaftar. Ini banyak positifnya seperti ini. Kadang kita yang tidak tahu ternyata pembelajaran itu bukan kita yang di depan, harusnya murid yang aktif gitu ya. Maksudnya kita hanya memfasilitasi, misalnya kita hanya menayangkan di LCD saja. Nah, itu kan membuat muridnya asik ya. Seharusnya muridnya yang aktif di depan, kita yang di belakang. Harusnya seperti ini. Nah, ini salah satunya saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Perasaan saya termotivasi sekali untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah yang tadi saya sampaikan. Saya masih banyak kurangnya, tapi insya Allah dengan pembelajaran atau kegiatan di pendidikan ini saya ingin memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan mengembangkan kompetensi saya sebagai guru ya. Nah, ini silakan kalian mengikuti, ini sangat Bapak Ibu guru sangat nanti mendapatkan pengalaman baik dari yang guru SD, SMP dan SMA, cara penerapannya untuk istilahnya kita mewujudkan karakter peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Itu nanti kita sangat istilahnya manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya untuk refleksi selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, ini yang pertama, perubahan yang terjadi, saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan. Nah, saya biasanya menggunakan posisi kontrolnya itu sebagai penghukum atau pemantau. Jika anak-anak ya siapa yang menggunakan posisi penghukum di sini? Nah, ya tadinya menggunakan posisi penghukum atau pemantau. Kadang karena saking jengkelnya kita akhirnya hanya memantau, membiarkan gitu ya. Karena saking ya Allah gimana toh dibilangin, dinasehatin, diberikan motivasi, diberikan bimbingan, ternyata anaknya tetap jangan ini gimana toh gitu ya. Nah, ini saya masih sebelumnya menggunakan posisi penghukum atau pemantau saja seperti itu ya. Nah, setelah ini posisi kontrol yang sebaiknya saya terapkan adalah sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Kita walaupun sudah gemes sekali ya dengan anak itu, nah itu kita tetap harus sebaiknya menggunakan posisi manajer, menanyakan, tetap membimbing, tetap dengan ini ya, dengan penuh kesabaran ya. Ya, penuh kesabaran. Kenapa melakukan kesalahan seperti itu ya, walaupun ada yang berantem ya, kok kamu tuh berantem, kenapa gitu ya. Tadi ada yang berantem 9 apa tadi itu ya, karena masalah sepatu ya. Saya itu lucu sekali. Kenapa kalau berantem itu kayaknya itu kita perlu belajar lagi ya menghadapi beberapa anak yang seperti itu. Tapi insya Allah kita bisa menggunakan posisi kita sebagai manajer dan menggunakan restitusi itu, belajar bersama-sama. Lalu perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri
kompetensi saya sebagai pendidik. Nah ini saya masih banyak kekurangan, tetapi saya insya Allah dengan kurikulum baru ya, kurikulum merdeka, dengan istilahnya kita harus mengetahui apa itu pembelajaran dengan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman siswa. Itu saya juga masih belajar apa yang sesuai dengan kodrat siswa dan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah itu saya juga masih belajar menyesuaikan. Jadi kita yang menyesuaikan ya istilahnya, jadinya seperti itu. Kita yang menuntut, kita hanya fasilitasi aja, fasilitator. Jadi kita memfasilitasi seperti itu ya. Nah selanjutnya, referensi selanjutnya, nah ini dia, hal apa sajakah yang sudah baik dan yang harus diperbaiki terkait pengalaman dalam konsep inti budaya positif di sekolah. Nah ini menurut saya hal baik yang sudah ada itu motivasi internal pada murid sudah terlaksana dengan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah yang dimaksud dengan sudah sesuai dengan motivasi internal, karena sebagian besar anak itu yang melakukan kesalahan hanya beberapa. Iya tidak semua. Jadi hanya beberapa siswa saja yang harus kita bimbing, lebih ya, lebih kita bimbing. Nah itu jadi saya menyimpulkan sebenarnya budaya positif di sekolah ini sudah baik. Nah yang perlu dikembangkan lagi adalah budaya positif untuk anak-anak spesial ini yang super aktif ya. Nah itu kita harus membuat budaya positif seperti apa sih untuk istilahnya yang baik untuk anak-anak spesial dan aktif-aktif ini ya, seperti itu kita akan belajar bersama ya di sekolah nanti. Nah yang harus diperbaiki tadi saya harus sebagai guru harus sebagai manajer ini ya, yang perlu kita belajar bersama ya. Jadi kalau anak berbuat kesalahan kita pelan-pelan ya Allah kamu kenapa kok lagi belajar di kantin. Nah kok di kantin kenapa gitu ya, kita belajar salah atau tidak gitu ya. Jadi saya kemarin mempraktekkan juga bingung ya apa istilahnya menstabilkan identitasnya kan tidak mungkin dengan memposisikan kita melakukan apa saat pembelajaran di kantin, nggak mungkin ya, karena ya kok kamu di kantin kenapa kan lagi pelajaran, gurunya nggak ada bu lagi di kelas. Nah itu kamu kan tahu di kelas ada guru terus kamu ngapain gitu ya. Nah kita harus belajar ya, biasanya kalian ngapain di sini gitu ya. Jadi langsung ke depan malah jajan gurunya di kelas gitu. Kita harus belajar juga posisi manajer ya, untuk bersama-sama membimbing anak. Walaupun nanti banyak yang tawaf ya, ternyata ada beberapa siswa yang tawaf gitu loh, tiap hari tawaf. Kamu sudah ketemu di sebelah apa namanya kamar mandi, ternyata masuk lalu pergi keluar, kok kamu di sini? Ternyata pindah ke kantin ya. Setelah ke kantin di perpustakaan, kok ketemu lagi? Kamu sering kemana aja? Gak masuk kelas kamu. Gitu. Biasanya to the point seperti itu ya. Nah, sebaiknya harusnya kalau posisi manajer gimana kita menanyakannya. Loh kok ketemu lagi? Udah 3 kali ya. Ya Allah, kamu tuh seharian kenapa itu loh muter-muter gitu ya. Nah, ya ini yang harus kita perbaiki bersama. Posisi manajernya ya, apa namanya? Saya juga masih belajar. Saya terapkan di Farel itu juga masih semoga ada positifnya, ada untuk Mas Farelnya. Saya menerapkan posisi manajer. Saya tanyakan baik-baik. Saya tanyakan konsekuensi yang baik untuk Mas Farel ketika masih mau di sekolah ini atau tidak, dengan komunikasi yang saya buat nyaman ya, nyaman dengan Mas Farel. Kemarin saya tanyakan lalu konsekuensinya apa, lalu setelah itu tindak lanjutmu apa kalau kamu
melakukan lagi. Itu pun ini saya yang masih belajar untuk menjalin komunikasi yang baik dengan murid ya jika melakukan kesalahan. Nah selanjutnya, nah ini sebelum memahami konsep-konsep budaya positif, 5 posisi kontrol, posisi yang manakah yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya. Nah ini saya menggunakan posisi kontrol penghukum dan pemantau, tadi saya sudah menyampaikan ya. Nah ini saya masih perlu belajar untuk menjalin komunikasi agar saya menggunakan posisi saya sebagai manajer. Itu kita bersama-sama mari menggunakan posisi manajer ya, menanyakan anak-anak itu kita harus membimbing ya. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat salah. Kamu seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita menanyakan untuk istilahnya memunculkan kesadaran diri mereka sendiri gitu ya. Ini untuk perasaan saya. Jadi saya belajar untuk menerapkan tidak seharusnya saya yang mengetuk palu ya, istilahnya saya sebagai penghukum tadi itu ya. Saya mencoba untuk menerapkan di kelas saya sebagai manajer. Saya menanyakan lalu kesadaran diri kalian itu seperti apa untuk memperbaiki masalah yang kalian lakukan. Nah ini setelah mempelajari konsep-konsep budaya positif, posisi apa yang Anda pakai? Ini saya menggunakan posisi manajer. Perbedaannya, saya menyadari pentingnya menjalin komunikasi. Ya itu ya tadi ya, karena tadi terlanjur gemes ya, kok 3 kali ketemu itu ya, 3 kali ketemu itu di mana-mana ada. Ini kamu kok tawafnya itu dari pagi sampai siang gitu ya. Nah ini kadang saya juga masih belajar. Nah perbedaannya, saya menyadari pentingnya menjalin komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Ini juga kita menumbuhkan tanggung jawab untuk siswa itu masih sangat sulit. Nah kita juga harus belajar ya bersama-sama. Saya sendiri masih belajar ya, baru tahap-tahap menjalin komunikasi bagaimana agar anak itu dapat bisa menumbuhkan atau menumbuhkan kesadaran dirinya untuk bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, nah kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama tadi saya sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu sejatinya menuntun, membimbing dan mengarahkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kita hanya fasilitator. Jadi misalnya ternyata pembelajaran, kalau saya bahasa Indonesia ya, ternyata anak tidak suka membaca, gitu ya. Jadi kita ajak ke perpustakaan, bisa mengajak ke perpustakaan, kita berikan tugas sesuai dengan indikatornya dia harus lakukan, seperti itu ya. Nah selanjutnya pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kan guru-gurunya muda semua, ya. Nah, guru-guru muda itu biasanya bisa belajar lebih cepat ya untuk teknologinya, karena anak-anak sudah mengetahui teknologinya itu sudah sangat luar biasa, apalagi media sosialnya itu sangat luar biasa, maka kita tidak perlu belajar menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai dengan lingkungan di sekolah, gitu ya, sesuai dengan lingkungan di sekolah. Nah, ternyata kita tidak memperbolehkan siswa untuk membawa HP, padahal kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Nah ini caranya kita gimana? Kalau dari pembelajaran saya kemarin boleh menggunakan HP pada saat jam tertentu, dan itu pun kita yang mengelola. Kalau saya kemarin diberikan tugas kelompok dan hanya satu kelompok hanya 1 HP, gitu ya. Karena masih berbatas. Kalau semua menggunakan HP, nanti mereka tidak semua mengerjakan tugas, gitu ya. Jadi hanya 1, lalu kalian membagi tugas-tugasnya apa saja. Pasti ada 1 yang istilahnya karena membuatnya dengan kemarin aplikasi,
Jadi pasti ada satu yang bisa menggunakan aplikasi, tapi secara materi pasti ada yang bisa menuangkannya dalam bentuk materi, gitu ya. Nah itu karena kita belum menggunakan HP ya, karena kalau kita mengkondisikan anak semua menggunakan HP semua itu belum bisa. Apalagi sekarang banyak yang lebih memilih belajar, lebih memilih kita bermain game daripada belajar. Itu yang jadi kita pertimbangannya gitu ya, tidak efektif gitu ya. Nah kemarin saya juga tidak memberikan izin semua membawa HP karena tidak akan efektif di pembelajaran, tetapi hanya satu kelompok satu menggunakan HP. Yang satunya hanya memfoto untuk membuat dokumen. Nah selanjutnya, pendidikan harus sesuai nilai luhur dan budaya bangsa. Ini yang kita pelajari, bahwa budaya positif di sekolah itu harus diterapkan, pentingnya diterapkan itu untuk mencapai peserta didik yang sesuai nilai luhur dan budaya bangsa. Nih ya, untuk yang ketiga, kita masih belajar bersama, misalnya masuk kelas harus tepat waktu itu. Saya juga kadang masih makan pada saat jam pelajaran. Mohon maaf sekali saya masih kurangnya. Itu yang seharusnya bel itu harus masuk di kelas, gitu ya. Jadi kita mencontohkan hal yang positif untuk anak peserta didik seperti itu ya. Nah itu kadang saya masih makan gitu. Itu seharusnya tidak saya lakukan gitu ya. Jadi istilahnya haknya siswa, kita mengambil haknya siswa ya. Nah itu kita perbaiki bersama-sama agar budaya positifnya anak-anak juga masuk kelas sesuai jamnya, sesuai waktunya gitu ya. Nah kesimpulan yang keempat, berkolaborasi antara sekolah dan juga orang tua. Nah ini kalau berkolaborasi dengan orang tua ini yang kita tidak mungkin menanya satu persatu apa istilahnya cara belajar mereka di rumah seperti apa. Ini kita belum sampai pada tahap seperti itu ya. Padahal kurikulum Merdeka itu seperti yang sudah dipelajari Mbak Rani juga selaku kurikulum, bahwa kita harus menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah itu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Adalah kita yang menyesuaikan cara belajar anak-anak, gitu ya, bukan mereka menyesuaikan kita, gitu ya. Nah ternyata ini sangat perlu agar budaya positif tidak hanya diterapkan di kelas, itu ya, pentingnya menumbuhkan kesadaran, tetapi juga di rumah. Jadi mengapa pentingnya kita menggunakan segitiga restitusi? Agar kita memberikan kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahannya, agar nanti budaya positif ini tidak hanya diterapkan di kelas, tetapi juga di rumah. Harapannya para siswa dapat terbiasa melakukan budaya positif sehingga membentuk karakter anak yang baik dimanapun berada, gitu ya, tidak hanya di sekolah. Nah itu pentingnya memunculkan kesadaran diri ya, agar wah saya melakukan hal-hal baik di sekolah karena hanya sesuai aturan, hanya gitu ya, hanya sesuai aturan. Itulah nanti akan hasilnya berbeda jika kita dapat membangkitkan ya, memunculkan motivasi mereka, mengapa kalian harus berperilaku baik, berbudaya positif ya. Nah ini pembelajaran kita bersama-sama yang baru ini adalah segitiga restitusi. Mari kita belajar bersama-sama lalu membudayakan, atau mari kita istilahnya yang sudah baik akan lebih baik lagi untuk budaya positifnya dan dapat dikembangkan di sekolah maupun di kelas. Saya sendiri juga istilahnya termotivasi untuk memperbaiki apa yang kurang dari saya, untuk istilahnya menjadi guru sebagai contoh para peserta didik. Seperti itu untuk kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah istilahnya bersama-sama dengan saya belajar dan tugas yang telah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari SMP 4 Banguntapan pada hari Selasa kemarin tanggal 24 Oktober telah mengadakan demonstrasi terkait dengan budaya positif. Salah satu dari calon gubernur kami yaitu Ibu Nora Prastanti Sarjana Magister Pendidikan. Alhamdulillah, untuk pelaksanaan diseminasinya pun berjalan lancar. Kemudian dari diseminasi itu yang diikuti oleh hampir semua 70% dari guru kami sangat positif dan sangat signifikan dengan program sekolah, terutama dengan sekolah ramah anak. Di situ bagaimana budaya positif bisa diimplementasikan di sekolah itu sangat luar biasa, sehingga sangat cocok sekali dengan program sekolah, dengan program dari Bapak Bupati Bantul yang mencanangkan sekolah ramah anak. Semoga dengan adanya diseminasi terkait dengan budaya positif sekolah itu, nanti SMP 4 Banguntapan bisa mengimplementasikan budaya positif itu sehingga semua guru dan juga tenaga kependidikan bisa mempunyai jiwa spirit terkait dengan budaya positif, sehingga nanti betul-betul anak bisa merasa tentram, anak merasa terlindungi, tidak ada bullying dari guru dan karyawan, dan tidak ada bullying di antara siswa itu sendiri, karena guru memberikan contoh yang begitu positif, begitu halus, begitu merangkul kepada para siswanya. Insya Allah nanti siswa pun akan meniru semacam itu, karakter tingkah laku guru yang mengimplementasikan budaya positif, sehingga nanti antar siswa pun akan semakin rukun, semakin baik, dan tidak ada pusing lagi. Sehingga adanya diseminasi budaya positif sangat bermanfaat sekali, sangat signifikan dengan program sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pungki yang telah memberikan materi tentang budaya positif yang diseminasi ya untuk kami Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Banguntapan, yang sangat bermanfaat bagi kami semua yang bisa memberikan kepada anak-anak tentang budaya positif yang baik bagi anak. Dan semoga dari diseminasi ini Bu Pungki dapat melanjutkan untuk pembelajarannya selanjutnya, dan kami Bapak Ibu guru dapat menerapkan budaya positifnya bagi anak-anak, dan kami di SMP Negeri 4 Banguntapan bisa menjadi sekolah yang memiliki budaya positif. Terima kasih.